luas yang telah diberikan oleh Dr. Masun. Selanjutnya pemateri yang kedua akan disampaikan oleh Dr. Hamidullah Ibda MPD melalui online. Kita akan tersambung ke Google Meet, J. Sebelum masuk ke pemateri kedua, Dr. Hamidullah Ibda MPD, beliau lahir di Pati 17 Juni. Beliau adalah seorang akademisi, periset, editor, reviewer jurnal, serta dosen dengan berbagai peran strategis di dunia pendidikan dan media. Saat ini, beliau menjabat sebagai Wakil Rektor 1 INIS Temanggung untuk periode 2021-2025. Pendidikan formalnya meliputi S1 PGMIF ITK IAIN Wali Songo, S2 Pendidikan Dasar PPS UNES, S3 Pendidikan Dasar FIPP UNY. Karirnya dimulai sejak sebagai jurnalis di berbagai media pada 2012 sampai 2014. Kemudian menjadi tenaga ahli fraksi DPRD Kota Semarang, tenaga ahli bidang media KPU Jateng. Beliau juga pernah mengajar di Universitas Al-Hikmah Indonesia pada 2016 sebelum bergabung dengan INIS Temanggung sebagai dosen sejak 2017. Selain itu, beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas LPPL Temanggung TV dan pernah menjadi PJS Direktur Utama LPPL Temanggung TV. Dalam bidang akademik, beliau telah menulis 378 artikel di media massa, menerbitkan 42 buku ber-ISBN, serta mempublikasikan 18 jurnal dan artikel internasional terindeks Scopus, 8 artikel di jurnal internasional, dan 62 artikel di jurnal nasional. Kepada Dr. Hamidullah Ibda MPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Kita simak melalui Zoom meeting. Tes, suara saya terdengar. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Dr. Hamidullah Ibda MPD. Baik, suara saya terdengar. Apakah terdengar suara saya? Mbak moderator, terdengar ya? Ya, sudah Oke, terdengar, Bapak. syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira wa atahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira amma ba'du. Respectable Rektor Unisnu Temanggung, Mr. Dr. Muhammad Baihaqi Al-Haj, respectable Dean of Faculty Tarbiyah and Teacher Training, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Mr. Andrian Gandhi Wijanarko, and respectable the Head of Department of Magister of Islamic Education or Islamic Religious Education, Mr. Dr. Usnana Sehin, our honorable speakers, Mr. Farhan Zeb Khan from India, or Coach Hutahe country, yeah, and Dr. Mason and Ahina Fauzan Mutrofin, and thank you very much, Soimatul Khamsah. Respectable lecture, participant, and hadirin hadirat fi Zoomiyah, atau fil Jamiah Institut Temanggung. The first and foremost, let us express biqauli alhamdulillahirabbil alamin for allowing or gather in this academic forum international seminar Islamic collaborative philosophy, and biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. We are profoundly grateful and honored to organize international seminar Islamic collaborative philosophy, an academic platform to discuss and develop ideas and collaboration of knowledge from us Islamic perspective. On this occasion, I will present a topic entitled Collaborative Science, AIED, Deep Learning and Islam and Aswaja Anandiyah in this PPT, ya. Apakah terlihat PPT-nya?
Izin kelihatan. Bapak, sudah Lihat ya. terlihat dan terdengar Oke, dengan jelas. syukron. This title collaboration of science, AI, AD, deep learning, and Islam Aswaja Nadia. My name is Hamidullah Ibda. I from Pati ya in Central Java, Indonesia, and this work experience and organization experience and this education experience. In this seminar, I can present material list in seminar internasional. Dari yang pertama ini ya, the potential of religion, science, and technology. And next, why integration in necessary, integration models of Indonesian Islamic higher education, ketupat ilmu, a good practice or best practice of integration and collaboration in this knowledge, science, technology, and Islam and Aswaja. Integration and collaboration of Islamic education and deep learning, integration and collaboration of Islamic education and AIED, integration of Islamic education with ChatGPT, DeepSeek, and Gemini AI, and others, challenges of Islamic education in the IED era, and the role of Islamic education at advancing civilization. The first, this is material tadi sudah disampaikan Gus Sakur kayaknya ya. The potential religion in science 1, 2, 3, 4 ya. Conflict, independence, dialogue, and integration. Nah, mengapa kita butuh yang namanya tidak hanya konflik ya. Jadi potensi agama, sains, and teknologi hari ini tidak selamanya bisa berkonflik ya. Ada yang independen, berdiri sendiri, ada yang dialog ya, ada win-win solution yang bisa didiskusikan, tetapi kita memilih yang integrasi ya. Dan ini memang kita merujuk dari bukunya Ian Geberbor dalam bukunya In This Book, Religion and Science, Historical and Contemporary Issues ya. Jadi kalau selamanya kita gak hanya mungkin bisa hidup hanya dengan dawuh-dawuh kiai dari Al-Quran, tapi selamanya juga kita gak bisa sekolah liberal dengan hidup dengan teknologi science and AI hari ini ya yang membahana. Maka potensinya ya harus integrasi. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ini tidak menolak dunia seperti itulah kira-kira. Tapi juga tidak hanya menganut pada ajaran ukhrawi saja. Nah, why integration ya? Mengapa kita ini butuh yang namanya sebuah model paradigma keilmuan yang harus integrasi. Ini pertanyaan penting ya. Kenapa kok nggak dialog independen ataupun tadi konflik ya? Ya karena dari definisi integrasi keilmuan ya, scientific integration ya, itu kan scientific integration refers to effort to combining religious knowledge Islam with general knowledge ya. Artinya kita itu berusaha menggabungkan pengetahuan yang bersifat agama, religius dengan pengetahuan ilmu-ilmu sekuler dari barat ya. To create a holistic education system. Dalam rangka menghasilkan, membentuk, membangun pendidikan Islam yang holistik. Tidak hanya ukhrawi saja, tapi juga duniawi. Nah ini tentu menurut Berbor tadi sudah dielaborasi Rolf Holsten, begitu pelapor Amin Abdullah menjadi paham yang integrasi seperti itu. Kalau dalam bahasanya Gus Dur ini pribumisasi Islam ya, tidak hanya istilahnya pokoknya Islam itu harus membumi lah dengan dunia, gampangnya gitu. Kemudian kalau bahasanya Nurcholish Madjid juga ada sekularisasi Islam, bukan sekuler itu bukan, tapi bagaimana ilmu itu bisa padu gitulah intinya. Kemudian tujuan integrasi saya kira juga bagaimana membentuk peserta didik ini berwawasan luas ya dalam ilmu pengetahuan umum maupun Islam ya. Comprehension, deep comprehension of Islamic teaching, ini saya kira penting. Nah, berikutnya kenapa integrasi keilmuan itu penting ya? Ya, so that is this not value free ya. Agar tidak bebas nilai kan gitu ya. Kemudian juga tidak kehilangan arah ya. Sesuai manhajul fikir Aswaja Anandiyah. Yang ketiga, characteristic of differentiation atau distinction from other universities. Jadi ini menjadi pembeda antara perguruan tinggi satu dengan yang lain. Apa keunggulan perguruan tinggi Anda? Yang ketiga, menjadi dasar pelaksanaan kalau kita tidak hanya Tridharma ya, tapi Pancadharma tambah. Kalau saudara kita di Muhammadiyah ada Catur Dharma, misalnya seperti itu. Nah ini quotes ya, sudah sering saya sampaikan ya, yang disampaikan oleh Albert Einstein. Science without religion is lame, religion without science is blind ya. Ilmu tanpa agama itu buta, agama tanpa ilmu
lumpuh ya. Jadi saya kira quotes ini sangat penting bagi kita semua. Nah, ini tiga model paradigma keilmuan yang saya kira di banyak buku sudah ditemukan. Ada model Islamization of Science, Islamisasi keilmuan ya, dan juga integrasi keilmuan atau model integrasi keilmuan. Nah, tokoh-tokohnya banyak, ada Ismail Razi Al-Faruqi, Muhammad Kemal Alatos, dan seterusnya. Saya kira ini bisa digabungkan dan kita pilih banyak dikembangkan di Indonesia. Perguruan tinggi itu memang madhabnya integrasi. Nah, ini beberapa integration model of Indonesian Islamic Higher Education. Bisa lihat kita di UIN Sunan Kalijogo yang dikembangkan Prof. Amin Abdullah, ada integrasi interkoneksi dengan metaforanya ketupat apa namanya spiderweb ya, spiderweb atau jaring laba-laba. UIN Malang juga dari Prof. Imam Surpayogo ada pohon ilmu ya, metaforanya. Kemudian UIN Wali Songo punya model paradigma integrasi Unity of Science atau Wahdatul Ulumnya Imam Ghazali ini ya, yang dikembangkan oleh Pak Abdul Muhayyad dan Pak Muhyar Panani dengan metafora intan berlian ilmu, dan yang terbaru UIN Saifuddin Zuri dengan model paradigma Jabalul Hikmah. Seperti ini metaforanya ya, seperti itu. Nah, saya ingin menyampaikan sebuah semacam good practice of integration collaboration of science, technology, Islam, and Aswaja yang sudah kita kembangkan sebenarnya sudah tahun 2021 melalui buku yang sudah kita tulis ya, membangun paradigma keilmuan ketupat ilmu, integrasi kolaborasi, collaboration of science, takatuful ulum atau kolaborasi ilmu. Jadi metafora kita adalah ketupat ilmu, tapi model kolaborasi kita itu integrasi kolaborasi atau collaboration of science. Kalau dalam bahasa Arabnya adalah takatuful ulum wala ta'awunul ulum ya. Nah, ini desain ketupat ilmu ya. Kita memiliki kerangka ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang tentu berasal dari 6 prinsip dasar Aswaja Nadiyah. Ada Uwah Nadiyah, kemudian ada Mabadi Umah, ada teorinya ini ya, collaboration dari Thomson, Perry, and Miller, Beyond Cooperation, Beyond Communication. Kenapa kita milih kolaborasi, tidak kooperasi atau komunikasi? Kemudian untuk menggabungkan ya kolaborasi itu kita pakai teorinya double movement-nya Fazlur Rahman dan Karel Polanyi. Kemudian juga kita ambilkan karakter itu dari Ta'limul Muta'alim Syekh Zarnuji. Kemudian ada Bul Alim Al Muta'alim karya Hadratus Syekh Haji Mas Asyari. Kemudian yang terakhir ada Tridharma, ajaran dari Pangeran Sambernyawa, Pangeran Mangkunegaran I atau Raden Mas Said. Nah, secara rinci ini bisa kita lihat ya. Jadi dimulai yang paling bawah ya, prinsip-prinsip dasar Aswaja, ada tawasud, tawazun, dan seterusnya. Ada Uhuwah Nadiyah, ada Mabadi Umah. Kemudian ada konsep collaboration model, ini dari Thomson, Perry, and Miller. Kemudian teori double movement dan Tridharma. Ini yang mungkin perlu kita ketahui karena dulu Pangeran Sambernyawa ini salah satu wilayah kekuasaannya ini di Temanggung dan menelurkan 3 teori ya. Romongso melu handarbeni, wajib melu hangrung kebid, dan mulat sariro hangrosowani. Nah, tentu ini juga kita perkuat dengan Ta'limul Muta'alim dan Adabul Alim Al Muta'alim. Sebenarnya ada satu lagi yaitu konsep Islamic Education dari tarbiyah, taklim, takdib, taskiyah, dan seterusnya. Nah, ketupat ilmu metaforanya ini ya, dari awal muncul seperti ini, berkembang menjadi yang terakhir seperti ini, dan ini logo dari kampus berawal dari ketupat ilmu, kira-kira seperti itu. Next, deep learning in this era, ya, itu memang kenapa deep learning sekarang menjadi perkembangan yang harus kita kaji, karena ini menjadi salah satu integrasi keilmuan dan juga sains teknologi yang sudah dikembangkan oleh Kemdikdasmen hari ini. Nah, deep learning ini ternyata sebenarnya kalau kita mengacu sejarah ya, saya percepat aja. Ini sudah muncul sejak tahun 1940-an ya sebenarnya. Yang dikenal oleh Bapak Deep Learning yaitu Geoffrey Hinton sebenarnya. Jadi bukan hal baru ya sebenarnya. Ini sudah kami kaji melalui beberapa penelitian. Kemudian ini penggabungan AI, ML, dan DL. Dan ini yang dikembangkan oleh Mendikdasmen kita menjadi 3 konsep ya, dari turunan Green Theory of Deep Learning, Mindful Learning, Meaningful Learning, and Joyful Learning. Jadi
Ini mengacu dari sejumlah konsep besar yang dikembangkan oleh Prof. Muti seperti itu. Nah, bagaimana kita menyikapi itu ya? Tentu bisa kita terapkan melalui sintak yang sudah kami kaji. Mulai dari eksplorasi ya, kemudian pengenalan informasi sampai pembagian berkelanjutan ya, pengembangan berkelanjutan continuous development ini. Nah, integrasi kolaborasi kemudian kita bisa menerapkan bagaimana Islamic Education atau Islamic Higher Education ini bisa menjadi salah satu bagian untuk integrasi di dalam pembelajaran. Nah, berikutnya adalah AIED. Kenapa saya sebut AIED? Karena AI itu sangat luas, maka kita cukup membatasi Artificial Intelligence in Education atau in Islamic Education, it's okay lah, no problem lah ya. Nah, ini beberapa apa ya istilahnya konsep AI ya. AIED itu sebuah AI yang diterapkan di dalam pendidikan ini ya, to improve learning, teaching, and education management proses ya, di dalam sampai manajemen pembelajaran. Manfaatnya banyak untuk guru, untuk siswa, dan juga bahayanya juga ada ya. Bagaimana kebergantungan depends on technology, kemudian peran guru yang terancam, apa ini ya. Kurangnya pelatihan, kemudian soal privacy dan etika, dan juga kelelahan ya, digital fatigue ya. Ini juga sangat mementingkan. Nah, tipe-tipenya banyak, ada chatbot, ya, games, video dan apa lagu. Kemudian untuk learning ada sendiri-sendiri ini. Bisa kita kembangkan nanti. Nah, ini beberapa yang sudah kami cantumkan khusus di beberapa pembelajaran gitu ya. Nah, intinya integrasi kolaborasi dalam AIED ini ya, itu bisa dari perencanaan, planning, implementation, and evaluation in Islamic Higher Education on Islamic Religious Education ya, di sesuai jenjang lah seperti itu. Kemudian di wilayah praktis, guru-guru PAI ya atau dosen bisa menyusun CPTP, RPS, teaching module atau lesson plan ya, rencana pembelajaran melalui AI, tapi harus menggunakan etika juga ya. Menyusun soal tes, kemudian olah data kualitatif, kuantitatif, translate, alih bahasa, apalagi ini. Language paraphrasing untuk parafrasa, membuat logo gambar ini juga membantu. Nah, ini integrasi Islamic Education and ChatGPT, DeepSeek, Gemini, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah untuk pembelajaran interaktif. Yang kedua apa ini? Education Content Creation ya, berarti pembuatan konten edukasi. Analisis teks keislaman. Yang keempat, penerjemahan naskah Arab. Saya kira membantu juga ini ya. Dakwah chatbot ini juga bisa. Kemudian yang keenam ini apa ini? Personalisasi pembelajaran, evaluasi ujian otomatis. Yang kedelapan itu pendukung riset keislaman, yang kesembilan deteksi plagiarisme, dan yang terakhir adalah simulasi diskusi keislaman seperti itu. Karena ini sedang ramai antara perang ya, perang sebenarnya jangan lihat perang ChatGPT dengan DeepSeek-nya, tapi siapa pembuatnya kan, gitu kira-kira. Tapi kita juga punya tantangan ya, all participant. Yang pertama, kesenjangan akses. Tidak semua guru-guru pendidik PAI ini punya apa ya akses untuk mengikuti menggunakan semua AIED itu ya. Kemudian keterbatasan AI dalam education karakter, pendidikan karakter atau karakter education. Kemudian kualitas konten pendidikan Islam tentu muktabar dari para narasumber, dari para kiai, turos, dan Al-Quran As-Sunnah utamanya ya. Kualitas kontennya, kemudian soal copyright, etik, dan bias privasi ya, atau bias etik ini juga menjadi problem yang harus kita perhatikan. Yang terakhir, peluang tentu ada personalisasi pembelajaran sampai pengembangan riset inovasi. Nah, bagaimana apa namanya integrasi peran pendidikan Islam dan AIED, chatbot, dan seterusnya tadi, tentu setidaknya bisa membangun atau menjawab, menyumbangkan 17 dari SDGs ya, Sustainable Development Goals. Salah satunya adalah nomor 4, yaitu Quality Education. Nah, kalau pendidikan Islam ini yang digawangi oleh Pak Usna dan kawan-kawan ini bagaimana melahirkan lulusan yang berkualitas seperti itu. Salah satunya melalui kegiatan seperti ini, dan itu tentu sangat mendorong quality education. Nah, di Indonesia tentu kita harus merujuk pada apa itu program pemerintah, yaitu Astagita. Jadi kalau dalam skala global ini kita arahnya ke SDGs ya, atau paling enggak tujuan pendidikan Islam itu sendiri.
tapi juga harus menyumbangkan kepada negara bagaimana cita ini bisa terwujud melalui pendidikan Islam. Nah, ini beberapa referensi yang bisa dilihat dibaca, nanti tinggal diklik karena sudah ada URL-nya seperti itu. Saya kira itu apa yang bisa kami sampaikan dan saya yakin ini masih parsial ya karena waktunya terbatas tapi setidaknya mampu menambahkan apa yang disampaikan oleh Mr. Mahson Al-Hajj tadi. Delas IC, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi yang